hidayah, sebagaimana pernah kita bahas, untuk menyegarkan kembali, hidayah ada dua macam, yaitu hidayah irsyad yang dibilang juga hidayah ilmu, okay? Sama hidayah taufik. Hidayah irsyad, hidayah ilmu yang bermanfaat. Ini manusia bisa saling memberikan hidayah ini satu sama lain. Seseorang yang memberitahukan kepada orang lain, ini yang benar loh, ini yang salah, ini jalan yang benar, ini jalan yang keliru. Orang tua membimbing anak yang tentang nilai-nilai moral yang baik dan lain-lain, ini memberikan hidayah, hidayah ilmu. Demikian pula Rasulullah SAW membawakan hidayah kepada kaumnya, yaitu apa? Hidayah ilmu, ditunjukkan jalan yang benar, ditunjukkan agama yang benar, diajarkan cara yang benar di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidayah ilmu. Manusia bisa saling memberikan satu sama lain. Oke? Ada jenis hidayah kedua yang sifatnya hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak punya urusan di situ. Semulia apapun nggak bisa ngasih. Yaitu hidayah taufik. Berupa apa? Tergeraknya hati manusia setelah mendapatkan ilmu tadi, hidayah irsyad, tergerak hatinya untuk mau mulai melakukan langkah perubahan. Entah melakukan kewajiban yang dulunya belum dia lakukan, atau meninggalkan larangan yang dulunya belum dia tinggalkan. Tergeraknya hati manusia demikian, kuasanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia tahu agama Islam agama yang benar, tergerak hatinya untuk mau mengucapkan syahadat. Berapa banyak orang yang tahu bahwa agama Islam agama yang benar, cuman masih nggak mau dia mengucapkan syahadat. Udah, dia dapat irsyad tapi nggak dapat taufik. Artinya begitu. Ya. Demikian Rasulullah SAW yang terus membujuk pamannya Abu Talib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Oke? Tapi pamannya meninggal di atas agama kaumnya, di atas agama tradisionalnya. Rasul pun bersedih dan kemudian terus bersedih dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pamannya. Di situ turun teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Tuh. Jadi gimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala urusannya? Tapi di ayat lain Allah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Lihat ayat 1 sama ayat 2 zahirnya bertentangan. Katanya nggak bisa memberikan hidayah. Tapi ayat berikutnya ayat lain berkata bahwasanya engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, seolah-olah Rasul bisa memberikan hidayah. Ya, tapi di ayat yang lain tadi Rasul tidak bisa memberikan hidayah. Ya, zahirnya ta'arud, zahirnya kontradiksi. Sebenarnya kalau kita pahami bentuk-bentuk hidayah, nggak kontradiksi. Hidayah yang Allah isbat ada pada Rasul, Allah tetapkan ada pada Rasul, maksudnya hidayatul ilm, hidayah yang berupa ilmu yang bermanfaat tadi, ngasih tauin jalan yang benar. Yang manusia bisa. Nah, hidayah yang Allah nafikan dari Rasul, kau tak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Ini lagi ngomongin hidayah taufik. Yang itu hanya menjadi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdihillahu fala mudhill wa may yudlil. Dan taufik levels ada beberapa tingkatan yang merupakan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, fahmu, memahaminya. Oke? Yani berapa banyak orang yang sudah disampaikan ilmu yang bermanfaat tapi dia tak kunjung memahaminya. Iya kan? Tapi ada orang yang bisa memahaminya. Dia bisa paham karena dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk taufik pertama, dia mulai memahami. Bentuk taufik yang paling setelah hidayah irsyad, bentuk taufik awal nih, dia mulai paham. Yang orang lain nggak paham. Setelah memahaminya, naik level berikutnya, qabulu, menerimanya. Berapa banyak orang udah disampaikan, paham, tapi kagak mau terima. Kenapa? Nggak sesuai sama seleranya. Nggak sesuai dengan yang selama ini dia jalan, kan? Nggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Bertentangan dengan hawa nafsunya. Akhirnya dia memilih untuk menentangnya. Tapi ada beberapa orang yang setelah dia memahaminya, dia menerimanya. Selama ini aku salah. Nah, dia bisa menerimanya. Itu bentuk taufik lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerimanya, kemudian naik lagi level berikutnya, al-amalu bihi, mengamalkannya. Ya kan? Berapa banyak orang
udah paham, nerimo, tapi ngamalin masih nggak mau. Entah karena berat, oke? Entah karena hilangnya keuntungan duniawi apabila dia mulai menerapkan kebenaran tersebut. No. Entah karena kalau dia mengamalkannya nanti dimusuhin sama lingkungan sekitarnya, oke? Oleh kaumnya, dan dia nggak kuat. No. Kok muka lu sekarang banyak akarnya? Itu jenggot apa akar gigi, bro? Dia nggak tahan nih, dimusuhin sama kaumnya, dia nggak tahan. Akhirnya memilih untuk tidak mengamal, atau dia bermusuhin sama istrinya. Abang apaan sih muka berbulu begitu? Cukur nggak lo? Kalau nggak tidur di luar lo? Kata bininya, dia nggak. Kawin lagi, sorry, aneh khilaf. Ya ini karena berat rintangan untuk melaksanakannya, untuk menerapkannya di dalam kehidupan. Akhirnya nggak semua orang bisa melaksanakan. Tapi ada beberapa orang diberikan oleh Allah kekuatan hati, akhirnya dia mau mengamalkannya. Ini bentuk taufik juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah itu level berikutnya, yang paling tinggi, as-sabatu alaihi, tegar, bertahan, teguh di atasnya, nggak goyang, hang on tight, bertahan, nggak goyang. Berapa banyak orang yang udah mengamalkan kebenaran yang dia ketahui, dia bergabung bersama barisan ahlu sunnah, menuntut ilmu sunnah, tapi nggak tahan dengan kondisi yang terjadi padanya. Penentangan, hilangnya keuntungan, hilangnya popularitas yang dulu dia punya, hilangnya, goyang dia, akhirnya kembali dia nyungsep lagi ke dunia awalnya. Subhanalladzi biyadihil qulub, maha suci zat yang di tangannya lah hati para manusia, yuqallibuha kaifa syaa, dibolak-balikin semaunya. Ya, dia udah tahu yang hak, mengikuti barisan yang hak, okay? Di booming bahwa dia sebagai orang yang masuk di barisan ahlu sunnah, barisan hak. Tapi semudah itu Allah rubah hatinya, kembali dia kepada dunia awalnya. Itu dia, nggak dapat sabat. Ya, yang kayak gitu salah gaul, sohibnya salah, terus salah berguru, gurunya salah. Ya, entah sohibnya salah, entah salah berguru, dia salah berguru, tapi bersohib dengan orang-orang yang lemah. Kenal lemah dia, karena manusia akan terkena hati yang sama. Kemudian Allah akan sama ratakan seseorang dengan orang-orang yang nongkrong dia bareng. Pernah kita jelaskan sunnatullah, ya. Nafi' ibnu Azruq kemarin kita jelaskan, gurunya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cuman nongkrongnya, kongkongnya sama siapa? Khawarij. Akhirnya jadi apa? Jadi pentolan Khawarij, bikin geng Khawarij baru, Azariqah. Keren nggak? Apa? Salah bersohib tuh. Kalau nggak salah berguru, salah bersohib. Udah. Lingkungannya ini yang akhirnya ngerubah. Allah apabila mau menjadikan sesuatu, Allah jadikan sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Itu bentuk hidayah dan levelsnya. Oke?